Selamat datang Ustaz, ahlan wa sahlan. Ahlan bika insyaallah. Sedikit info bahwasanya masjid kita ini adalah salah satu pusat dakwah sunnah di Bengkulu, Ustaz. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk hadir di sini ya dalam kondisi ya cuaca yang masya Allah ya, panas sekali ya. Berjalan dari luar pulau menuju Sumatera, dan mampir ke Bengkulu untuk menyampaikan dakwah di Allah. Ya, semoga teman-teman di sini para jamaah semuanya dapat mengambil ilmu dari beliau. Baiklah, kami juga ucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu pembangunan gedung Kota Abu Bakar, dan kami informasikan juga bahwasanya gedung Kota telah berdiri 4 ruangan baru, dan insya Allah nanti akan segera dibangun 4 ruangan lagi. Maka bagi para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para donatur sekalian yang ingin berdonasi, sudah kami sediakan kotak donasi pembangunan itu yang berwarna merah, ya, sudah kami sebar. Dan apabila ingin langsung berdonasi, nanti bisa langsung mendatangi DKM masing-masing. Kemudian juga kami informasikan kepada bapak dan ibu sekalian, para jemaah, bahwasanya sekolah kita telah membuka pendaftaran bagi santri dan santriwati baru, yaitu untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP khusus perempuan. Maka bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menyekolahkan anaknya, bisa langsung mendaftar di instan yang insya dan tersedia di depan Kota Bakar. Sekali lagi pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak yang ingin menyekolahkan anaknya baik itu di PAUD, SD ataupun SMP khusus awal, maka silakan mendaftar di depan Kota Bakar. Baik, sebelum kita mulai kajian, ada beberapa tertib kajian yang perlu kita ikuti di sini agar kajian berjalan dengan sakinah. Di antaranya yang pertama yaitu meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat ilmu yang disampaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Falimul ilma bil kitab." Ya, maka kuatkan ilmu itu dengan mencatat. Ikatlah ilmu itu dengan mencatat. Ya. Kemudian dilarang mengobrol sehingga mengganggu jamaah lain dalam majelis ilmu. Yang keempat, menjaga ketertiban anak selama majelis berlangsung. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa anak, mohon kiranya menjadi tanggung jawab bersama anaknya. Apabila sekiranya tidak bisa diatur di dalam, maka tidak mengapa keluar dulu sebentar untuk menenangkan anaknya. Ya. Kemudian dilarang mengambil gambar atau video tanpa seizin panitia. Yang keenam, HP harus di-silent atau dimatikan, nggak ada dengarnya. Yang ketujuh, menjaga kebersihan masjid dan sekitarnya. Dan yang kedelapan, khusus ibu-ibu yang membawa balita, itu ruangannya ada khusus di ruangan PAUD. Baik, insya Allah, tanpa menunggu lama, langsung saja kita mulai kepada Ustaz Surhan dan Kesehatan. Baik, syukran. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar Masjid Abu Bakar As-Siddiq Bengkulu yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat, wabil khusus para alim ulama, para asatidz yang Allah selalu berikan keberkahan usia dan ilmu insyaallah. Ustadz Muhammad Hafiz dan teman-teman lainnya yang berkecimpung di dakwah sunnah di Bengkulu ini. Apalagi informasinya ini merupakan masjid pusat dakwah sunnah. Sehingga kalau antum sudah memproklamirkan diri sebagai pusat dakwah sunnah, yang mesti kita perhatikan adalah dakwah fi'liyah. Karena memang Rasulullah SAW mengkritisi para sahabat yang kelak bakal menjadi dai. Beliau menekankan sekali aslih nafsak yasluh lakan nafs. Orang yang ingin kita dakwahi ini lebih suka melihat ketimbang mendengar. Sehingga alangkah baiknya kalau agama yang kita pelajari dikembalikan seperti hukum asalnya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Sehingga kita akan memaksimalkan agama ini untuk diri kita, keluarga kita, baru orang lain. Dan memang Islam agama yang menjanjikan adanya bekas ibadah. Innallaha yuhibbu ayyara asra ni'matihi ala 'abdi. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba itu ada bekas ibadah. Sehingga maklum kita memahami dalam agama yang mulia ini setiap ibadah itu menjanjikan bekas. Ya, orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wallahi fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Bekasnya dijanjikan dalam agama. Darahnya haram ditumpahkan. Hartanya tidak boleh dijarah. Bahkan namanya pun tidak boleh dighibat. Kehormatannya tidak boleh diinjak-injak. Salat yang kita gugurkan kewajibannya, Allah sendiri yang menjanjikan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji umum, munkar umum. Sehingga yang diinginkan Allah untuk setiap hamba yang mau melaksanakan sholat, paling tidak dia memiliki batasan dengan kemaksiatan. Bukan berarti dia maksum. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Sehingga sholat itulah yang membuat dia ini betul-betul enggan berbuat sesuatu yang Allah murka. Walaupun kita kembali kepada rukun Islam, ada yang namanya puasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi puasa. Allah janjikan bekas la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa dengan puasa tersebut. Zakat yang dikeluarkan ma'anfaqtum min syai' wa yukhlifu, penyebab akumulasi nilai. Anfik unfik. Atau mungkin haji umrah yang kalian lakukan, laisa lahul jaza ilal jannah. Dan semua ritual agama itu menjanjikan bekas. Maka bukan hal yang main-main kalau sudah bicara ibadah. Ibadah ini harus betul-betul dikembalikan kepada pemilik ibadah tersebut, Allah Jalla. Allah Jalla. Makanya Ibnu Katsir ketika beliau menerjemahkan makna bismillah dalam tafsir Al-Fatihah, beliau mengatakan Allah itu ilah wa wala. Allah ilah wa wala, ilah yang diibadahi dengan benar. Wa wala, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya.
Sehingga orang yang meyakini yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maknanya tidak ada satu ritual ibadah pun yang kita lakukan kecuali Allah perintahkan, Nabi contohkan. Dikumpulkan dalam konsekuensi syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Yang kedua, ijtinabu bima nahaa alaih. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Yang keempat, la ya'budallaha illa bima syara'a. Kita sudah bersyahadat wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad enggak pernah berkata kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Ini mesti kita yakini. Sehingga di dalam surat Al-Ahzab ayat 36 Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak ada pilihan lain buat orang yang sudah beriman, laki atau perempuan. Kalau Allah sudah syariatkan, Nabi sudah mencontohkan, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Ini bukan hal yang dipaksakan, karena agama bukan paksaan, la ikraha fiddin. Kenikmatan dalam beribadah, bab mencium Tuhan, wallahi, ini bukan hal yang dipaksakan. Ya walaupun ada pendapat ulama belajar sedikit dipaksakan, tapi kalau bicara ibadah Allah mengatakan la ikraha fiddin. Antum mau sholat tahan kentut saja nggak boleh. Jangan dipaksakan sholat, keluarin aja dulu, antum batal sudah. Lu masuk nanti. Kenapa? Karena memang agama ini nggak boleh dipaksakan. Agama ini betul-betul buah yang dipetik dari tanaman yang ditanam. Maka kalau bahasa ulama itu mayyazra yahsud. Siapa yang nanam, dia bakal manen. Sehingga kita tahu ketika Nabi mengatakan bahwa adibu auladakum indas sab'in. Ajarkan adab akhlak kepada anakmu ketika usia 7 tahun. Didik mereka sholat. Kalau 10 tahun mereka tidak sholat, pukul. Ada masalah apa dengan pukulan? Ulama mana yang mengatakan wajib sholat untuk anak umur 10 tahun? Tidak ada. Dia nak sholat pun tidak dosa. Itu makna pukulnya tarbiyah. Ini isarah. Kalau dari 7 tahun dibiasakan sholat, 10 tahun dijamin nggak meninggalkan sholat. Lebih ke sana maknanya. Sehingga butuh pelatihan, butuh pembiasaan. Dan anak ini melihat siapa orang yang sudah sholat. Karena pada akhirnya anak sudah melihat bukan mendengar. Ketertarikan dia dengan sholat sehingga hatinya terikat dengan masjid. Menjadi satu bagian dari 7 golongan orang yang terlindungi ketika tak ada perhubungan dengan Allah. Wa qalbu mu'allaqun fil masjid.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa melanjutkan sedikit bahasan kita setelah dikumandangkannya azan sholat isya, dan insya Allah kita akan melaksanakannya setelah menyelesaikan sedikit kajian kita ini. Dia berkata, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaiya. Auzi'ni, ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Kepada kedua orang tuaku, apa nikmat yang diberikan sama orang tuaku? Ya punya anak seperti aku. Anak yang betul-betul berusaha menjadi anak yang soleh, membuktikan doa yang dipanjatkan selama ini, Rabbi habli minas sholihin. Anak yang betul-betul membahagiakan kedua orang tua. Anak yang tahu bahwa orang tuanya makin hari makin renta, bukan makin kuat. Sehingga an a'mala sholihan tardahu, karenanya aku bisa beramal soleh yang kau ridhoi. Dan kita tahu setiap amal ibadah kita yang kita butuhkan itu ridhonya Allah. Kita sholat bukan pengen dapat surganya Allah, dapat ridhonya Allah. Kalau pengen dapat surga, semua orang juga pengen. Tapi kalau dapat ridhonya Allah, belum tentu dapat kan? Sehingga ulama mengatakan yang kita minta itu ridhonya Allah. Dalam ridhonya Allah ada surganya Allah. Sekarang kalau kita bicara minta surga, kita nggak menggapai ridhonya Allah karena nggak memaksimalkan tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat juga. Ya, cuma hayalan surga. Siapapun bisa minta surga. Cuma kalau dia di surga atau tidak, wallahu a'lam. Makanya Allah perintahkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wa iddat lil muttaqin. Perintahnya banyak bertobat, cepat-cepat bertobat sudah. Dan minta surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi saja sudah luas. Wallah, kita jalan dari Padang kemari, Masya Allah, lahan sawit, tanah yang luas membentang, lautan yang betul-betul indah dipandang. Ini masih baru bicara Sumbar doang, Sumatera Barat kita ini. Segini luasnya, belum bicara Indonesia. Belum bicara dunia. Ini surga, langit dan dunia, langit dan bumi luasnya itu. Masa kita nggak punya satu kapling juga di surga, kan kelewatan. Cuma karena apa? Kita nggak kenal yang punya surga. Ayo dong, kamu makin menua bukan makin memuda. Mau sampai kapan? Jangan nanti gampang dikatakan sama orang, teman kamu kemana yang kemarin? Sudah pulang ke rahmatullah. Betul ke rahmatullah? Ya insya Allah ke rahmatullah. Ya kalau agamanya berantakan nggak ke rahmatullah. Yang ada apa? Ke azabullah. Jangan-jangan ke azab Allah. Karena rahmatullah ini buat orang-orang yang betul-betul mengenal Allah. Allah berikan rahmatnya kepada orang yang betul-betul mengenal Allah. Orang yang tahu Allah itu ilah wa wala. Orang yang tahu Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Orang yang tahu sekali bahwa tidak boleh ada perbuatan syirik, dia tahu sekali. Fitnah dunia ini terkadang usia kita yang makin tua, bukan makin muda lagi ini, membuat kita ini kurang dalam agama. Karena controlling iman yang berantakan. Sering terjadi futur di usia tua. Karena tadi terkecoh dengan usia yang makin muda terasa, fisik makin menua. 40, 41, 39, 42, 38 tadi. Umur 50, 30. Kadang-kadang kita lupa, kita ini sudah 50, bukan 30. Hati-hati, melenceng sedikit, baliknya sulit. Umurmu sudah 60, itu 20 tahun. Hati-hati, umur 60 ini kayak anak muda lagi, pengen dibilang muda. Mulai mengecat rambut, mulai bicara fisik, nggak mau dibilang sakit, nggak mau dibilang kurang sehat. 70, 10 tahun terkecoh kita. Akhirnya terjebak dalam kefuturan. Tahu futur? Ya ini lelah dalam beragama. Nah kata ulama, ada beberapa penyebab futur. Penyebab yang pertama, ulama mengatakan orang yang suka berlebih-lebihan dalam beragama. Dia lupa agama ini tobakon an tobak, ada tahapan-tahapannya.
Sampai dakwah Nabi 23 tahun dengan usia beliau yang 63 tahun. Beliau berdakwah 23 tahun setelah menjadi Rasul di usia yang ke-40. Lihatlah dibagi dua waktu tersebut ulama bersepakat. 13 tahun pertama yakni dakwah beliau betul-betul dakwah akidah, dakwah tauhid di Mekah. Dan ayat-ayat makiyah yang turun itu ayat-ayat akidah. 10 tahun berdakwah di Madinah beliau hijrah, ada ayat-ayat hukum yang turun, ayat-ayat muhakkamah. Ini menandakan bahwa hukum disampaikan ketika akidah sudah bagus. Ini kan secara umum. Buat diri kita juga sama. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kitanya mesti tahu diri. Ternyata para sahabat radhiyallahu anhum, ada satu buku tentang pendidikan di zaman sahabat. Mereka itu mengembalikan hukum asal pendidikan itu buat diri dan keluarga, baru buat yang lain. Mereka menekankan sekali tentang mendakwahkan diri melihat usia. Mendakwahkan diri melihat adat, suku bangsa. Kemudian melihat lingkungan. Ada bab tentang itu ya di dalam kitab tersebut. Ketika bicara dakwah tentang usia, mereka juga self remind gitu loh. Usia saya segini, maka saya harus beragama dengan begini-begini. Saya nggak bisa paksakan, karena kalau dulu saya mungkin belajar sampai malam, pagi bangun biasa. Sekarang saya bukan muda lagi. Saya paksakan belajar sampai malam, besok bangun vertigo kita. Ada masalah. Ya, ternyata mesti mawas diri nih. Oh, ada teknik yang lain untuk seusia kita. Dilihat usia. Sama dengan antum nanti mungkin ustadz muda berdakwah sama orang tua. Quran sih bilang, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, ketika nanti kamu melihat ada orang tua yang mengajak pada perbuatan kufur, berbuat syirik, jangan patuh. Tapi jadikan dia sahabat, dakwahi dengan bahasa persahabatan. Karena kalau kita pakai bahasa pertemanan, kita memiliki dispensasi buat teman. Kita ngomong sama teman itu bisa berjam-jam nge-WA kita. Ya, di sosial media ngobrol sama teman lupa waktu kita. Tapi ngomong sama orang tua cuma hitungan menit berantem kita. Kok bisa? Karena kita nggak berteman. Dengan teman kita bisa awet. Kenapa? Kita mendengarkan keluh kesah teman kita. Tapi kita kalau sama orang tua pengennya didengerin. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Lalu memang Tuhan dia, banyak pengalaman yang dia miliki. Dengarkan yang dia katakan. Islah apa yang dia sampaikan. Bukan untuk litumari bihil ulama. Tapi mentahkik perkataan ulama. Itu boleh. Kadang-kadang kita belajar di sekolahin sama orang tua sudah pintar menjadi hakim buat orang tua kita. Ini kesalahan kita. Kenapa? Karena orang tuanya enggak mengajarkan pertemanan sama anak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan kedua orang tuamu sahib yang ma'ruf, teman yang transparan. Berarti kan PR orang tua apa? Ajarkan anak-anak berteman dengan kita. Sehingga satu waktu nanti dia paham bahwa kita ini teman dia. Yang kalau dulu kita memaklumi dia dengan kekurangannya, nanti satu waktu pun dia akan mencontoh itu. Walaupun tidak akan pernah sama. Dulu kita berbuat 10 kesalahan, orang tua kita siapkan 11 maklum buat kita. Dulu kita berbuat 100 kesalahan, orang tua kita siapkan 101 maklum buat kita. Satu waktu nanti kita makin sempurna secara fisik. Orang tua kita makin renta. Kesalahan pun berulang sama orang tua kita. Yang dulu kita makan minum berantakan, orang tua kita mungkin mengingatkan sama kita, memaklumi dia bersihkan. Satu waktu orang tua kita gemetar tangannya, memegang gelas, bahkan memegang nasi yang mau dia makan. Berantakan sama. Dulu kita nggak paham-paham diajak ngomong. Satu waktu orang tua kita nggak paham-paham kita ajak ngomong. Tapi lihat bagaimana sikap mereka ke kita. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Pandai-pandai menyimpulkan buat kebaikan yang akan datang. Kita bakal seperti itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Waktu ini cuma perputaran. Yang kecil dewasa, dewasa menua, yang tua pun akan hilang pada waktunya nanti. Waktu ini akan datang. Bukan makin menjauh, makin mendekat. Hati-hati. Futur akan terjadi. Kenapa? Karena berlebihan dalam beragama. Dia nggak paham bahwa agama ini ada tahapan. Tobakon an tobak. Pengen langsung paham. Anak sudah hijrah nih Ustaz.
Guru ana sih ngingetin ana Ustaz, supaya ana bisa istiqomah, ana harus tahajud Ustaz. Ini 6 bulan ini Ustaz, ana full tahajud Ustaz. Oh, Masya Allah. Kalah guru antum sama antum ini. Alhamdulillah Ustaz. Cuma masalah ana subuh Ustaz, bareng duha terus. Masalah buat antum berarti. Antum tahajud tiap malam, antum subuh bareng duha, ajib. Orang hijrah, orang taubat, bukan sholat munfarid, sholat sama imam. Karena bacaan antum belum bagus, bagaimana sholat berfungsi tanha anil faksa wal munkar. Jangan khusyuk menurut antum, khusyuk menurut Allah. Antaksha'a qulubuhum li dzikrillah. Karena orang menerjemahkan khusyuk macam-macam. Tat, ana pengen khusyuk tat dalam ibadah ana Tat, ajarin dong. Kata si Ustadz, syariat mengajarkan bagaimana cara khusyuk. Antum pengen khusyuk, pengen. Sebelum ana jelaskan, ana pengen tanya, kenapa antum pengen khusyuk? Ya kenapa ya? Dia bingung. Apa itu khusyuk? Lebih bingung lagi. Antum minta apa berarti? Minta sesuatu yang antum gak paham. Khusyuk itu apa, akhi? Antum minta khusyuk. Khusyuk itu apa? Kata temannya, ana tahu Tat, khusyuk itu merem Tat, merem. Temannya bilang, enggak merem Tat, nyureng. Ini khusyuk ketika kita paham yang kita lakukan. Antum paham Allah saja. Ketika antum mendengar ayat kedua yang imam baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khobarnya dikedepankan loh, Alhamdulillah. Segala puji itu milik Allah. Rabbil Alamin, Rabb yang menciptakan alam. Allah puji dirinya dan pujiannya dikedepankan. Kenapa? Karena Allah Rabb sekalian alam. Kita cuma bagian alam. Antum perhatikan. Alam itu macam-macam. Gunung pun alam, tinggi. Allah bilang, wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat gunung ditinggikan, lihat. Supaya antum tahu nanti gunung itu, gunung satu waktu habaan mansuro. Debu yang berterbangan. Kebayang tidak? Gunung yang besar pun bak debu. Gimana kita yang gak sebesar gunung? Ayat kedua sudah bikin kita gemeter sudah. Ar-Rahmanir Rahim. Rahman. Kasih sayang Allah. Hatta orang kafir merasakan rahmannya Allah. Tapi kan Rahim ini kan isim mustaq. Yang diambil dari kalimat Rahman. Khusus buat orang Islam di akhir. Makanya Allah Ghafur pasti Rahim. Walaupun terlambat Allah beri nikmat kepada orang-orang Islam. Ayo dong, udhulu fis silmi kafah. 3 ayat aja bikin kita gemeter. Gimana 7 ayat? Gimana imam yang mulia menghadap makmum sehingga yang dia baca sesuai dengan yang dia lihat. Stawa'tadilu sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah wat tarasu la takhtalif fatahtalif qulubakum istaw yarhamukallah. Dia lihat ada anak kecil, ada orang tua, ada yang baru taubat, ada yang cuma transit salat. Oke. Maka dia tegakkan sunnah. Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Quran. Enggak mau dia baca ayat kalau makmum enggak paham. Karena banyak imam yang ngetes hafalan. Makmum urusan situ nggak paham gitu loh. Ini kan bahaya sekali. Sementara sholat ini adalah bentuk isti'anah kita kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau sampai sholat nggak menolong kita, jangan tinggal diam. Kita makin menua. Bukan makin muda. Ada yang jamin kita sholat isya besok? Nggak ada yang jamin. Ada yang jamin nanti isya ini kita kebagian? Nggak ada yang jamin. Dan waktu itu makin mendekat bukan makin menjauh. Ayo. Hati-hati. Ada tahapan dalam beragama. Ada tobak dan tobak. Pahami diri kita. Yang kedua, orang bisa terjebak dalam kefuturan ketika berlebihan dalam melakukan hal-hal yang mubah. Ghulu. Fitnah agama ini yakni taksir dan ghulu dan taksir. Kata Rasul, fitnah agama ini ghulu. Ghulu itu berlebihan. Taksir itu dikurang-kurangi. Padahal agama nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Ya, Al-Maidah ayat 3 sudah mutlak ketok palu Allah itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna sudah agama. Bahkan ketika ayat ini turun, orang-orang Parsi tanya sama Muhammad, tanya sama para sahabat, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Bukankah kalian umat Muhammad? Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan.
Kata sahabat Salman Al-Farisi, ajal betul. Ma akmalah hadaddin, sempurna ini agama. Allah. Al-halal bayyin wal haram bayin wa umuru bainahuma mustabihat. Halal haram dijelaskan. Antara halal haram ada yang namanya syubhat. Masya Allah. Maka surat An-Nisa ayat 115 Allah mengatakan, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah bilang tegas banget, ini ayat 3 hari 3 kali Imam Syafi'i menghatamkan Quran ketemu ayat ini. Wa may yushakkikir rasula, orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda. Al-huda itu petunjuk. Halal bayyin, haram bayyin, wa umur bainahuma mustabihat. Halal sudah dijelaskan, haram sudah dijelaskan. Halal haram tengahnya itu syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra 'ala dini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Kita masih pilih-pilih hukum. Saya yakin di sini semua kompak. Babi itu haram, setuju? Tapi riba haram nggak? Masih ada yang makan riba. Antum bilang babi haram, riba halal, betul? Kan bahaya sekali. Kalau babi betul-betul fisik zatnya yang haram. Kalau riba kepanjangan urusannya. 1 dirham mbak zina sama orang tua. Ini orang Islam suruh makan babi nggak mau, makan